Dengarkanlah dengan hati yang terbuka, karena apa yang akan kusampaikan kepadamu hari ini mungkin akan mengubah cara kamu melihat kehidupan selamanya. Para malaikat telah membisikkan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Ada seseorang di hidupmu, seseorang yang muda, seseorang yang mungkin sangat dekat denganmu atau bahkan seseorang yang baru saja masuk ke dalam lingkaranmu. Dan besok, ya besok, orang ini akan pergi meninggalkan hidupmu. Tapi tunggu dulu, sebelum pikiranmu melompat ke tempat yang gelap, izinkan aku menjelaskan sesuatu yang jauh lebih dalam dari apa yang terlihat di permukaan. Kepergian ini bukan tentang kematian fisik seperti yang mungkin langsung terlintas di benakmu. Para malaikat ingin kamu memahami bahwa ada berbagai cara seseorang meninggalkan hidupmu, dan setiap kepergian membawa pesan spiritual yang sangat kuat. Mungkin ini adalah seseorang yang akan pindah ke kota lain, seseorang yang akan mengambil jalan hidup yang berbeda, atau bahkan seseorang yang secara emosional akan melepaskan diri dari hubungan yang selama ini kalian jalani. Yang pasti, energi orang ini tidak akan lagi hadir dalam hidupmu dengan cara yang sama seperti sekarang. Sekarang, mari kita bicara tentang mengapa para malaikat mengirimkan pesan ini kepadamu tepat pada momen ini. Mereka tidak pernah memberikan peringatan tanpa alasan. Mereka tidak pernah menunjukkan masa depan tanpa maksud yang jelas. Ada sesuatu yang perlu kamu perhatikan, ada sesuatu yang perlu kamu pelajari dari kepergian ini sebelum itu benar-benar terjadi. Karena begitu momen itu berlalu, begitu orang itu pergi, kamu mungkin akan menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya kamu lakukan. Bayangkan ini untuk sesaat. Bayangkan besok pagi ketika kamu bangun, orang muda ini tiba-tiba tidak lagi ada dalam hidupmu. Mungkin mereka mengirim pesan singkat, mungkin mereka datang secara langsung untuk mengucapkan selamat tinggal, atau mungkin mereka hanya menghilang tanpa penjelasan sama sekali. Apa yang akan kamu rasakan? Penyesalan karena tidak mengatakan sesuatu yang seharusnya kamu katakan? Kehilangan karena tidak meluangkan lebih banyak waktu bersama mereka? Atau mungkin justru lega karena akhirnya sebuah hubungan yang rumit akan berakhir? Para malaikat ingin kamu tahu bahwa apapun yang kamu rasakan adalah valid, tetapi ada dimensi yang lebih dalam dari semua ini. Kepergian orang muda ini adalah bagian dari rencana ilahi yang jauh lebih besar. Ini adalah momen di mana alam semesta sedang mengatur ulang energi dalam hidupmu. Bayangkan hidupmu seperti sebuah taman spiritual. Beberapa tanaman harus dicabut agar tanaman lain bisa tumbuh lebih kuat. Beberapa bunga harus layu agar musim baru bisa dimulai. Dan orang muda ini, sekuat apapun hubungan kalian, adalah bagian dari siklus spiritual yang sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih besar. Tapi inilah yang sangat penting untuk kamu pahami sekarang juga. Kepergian ini akan mengubah lebih dari yang terlihat. Ini bukan hanya tentang kehilangan seseorang dari kehidupan sehari-harimu. Ini tentang transformasi identitasmu, tentang evolusi jiwamu, tentang pembukaan pintu-pintu spiritual yang selama ini tertutup. Ketika orang ini pergi, akan ada ruang kosong yang terbentuk. Dan alam semesta sangat tidak menyukai kekosongan. Ruang kosong ini akan segera diisi dengan energi baru, peluang baru, orang-orang baru, dan yang paling penting, versi baru dari dirimu sendiri. Mari kita gali lebih dalam tentang siapa orang muda ini sebenarnya dalam konteks perjalanan spiritualmu. Para malaikat menunjukkan bahwa orang ini telah memainkan peran tertentu dalam hidupmu, peran yang mungkin sudah selesai meskipun kamu belum menyadarinya. Mungkin mereka adalah cerminan dari bagian dirimu yang perlu kamu lepaskan. Mungkin mereka adalah guru spiritual yang hadir dalam bentuk yang tidak terduga, mengajarkanmu pelajaran melalui kehadiran mereka dan sekarang melalui kepergian mereka.
Atau mungkin mereka adalah jiwa yang terikat kontrak spiritual denganmu sebelum kalian lahir ke dunia ini, dan kontrak itu sekarang sudah mencapai titik penyelesaiannya. Perhatikan baik-baik tanda-tanda yang sudah muncul dalam beberapa hari atau minggu terakhir. Apakah ada perubahan halus dalam cara orang ini berkomunikasi denganmu? Apakah ada jarak emosional yang mulai terasa meskipun secara fisik kalian masih dekat? Apakah ada mimpi-mimpi aneh yang melibatkan orang ini? Para malaikat sering mengirimkan pesan melalui tanda-tanda kecil ini, mempersiapkan kita secara perlahan untuk perubahan besar yang akan datang. Mereka tidak pernah membiarkan kita jatuh ke dalam kejutan total tanpa peringatan, meskipun kita sering melewatkan peringatan itu karena terlalu sibuk dengan kehidupan sehari-hari kita. Sekarang, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sangat penting. Tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur, siapa orang muda yang muncul di pikiranmu saat kamu mendengar pesan ini? Karena jika seseorang langsung muncul dalam pikiranmu, itu bukan kebetulan. Itu adalah intuisimu, yang merupakan suara para malaikat yang berbicara melalui hatimu, yang sudah tahu kebenaran ini sebelum pikiranmu bisa memahaminya. Percayalah pada perasaan pertama yang muncul. Jangan mencoba merasionalisasikannya atau mengabaikannya. Energi pengetahuan sejati selalu datang dengan cepat dan jelas. Kepergian orang ini akan mengubah dinamika hubungan-hubungan lain dalam hidupmu dengan cara yang tidak terduga. Mungkin ada seseorang yang selama ini berada di latar belakang yang akan mulai mengambil peran lebih penting. Mungkin ada persahabatan lama yang akan dihidupkan kembali. Atau mungkin kamu akan menemukan bahwa dengan perginya orang ini, kamu akhirnya memiliki energi dan waktu untuk fokus pada hubunganmu dengan dirimu sendiri, sesuatu yang mungkin sudah terlalu lama kamu abaikan. Para malaikat ingin kamu melihat kepergian ini bukan sebagai akhir dari sesuatu, tetapi sebagai reorganisasi ilahi dari ekosistem emosional dan spiritualmu. Ada sesuatu yang sangat menarik tentang waktu kepergian ini. Besok. Mengapa besok? Mengapa tidak minggu depan atau bulan depan? Para malaikat memilih untuk mengungkapkan ini dengan kerangka waktu yang sangat spesifik karena ada urgensi spiritual di sini. Ada jendela kesempatan yang terbuka hanya untuk waktu yang sangat singkat. Malam ini, hari ini, jam-jam yang tersisa sebelum besok tiba, adalah waktu yang sangat berharga. Ini adalah waktu di mana kamu masih bisa membuat pilihan tentang bagaimana kamu ingin merespons kepergian ini. Kamu bisa memilih untuk mengirim pesan cinta dan terima kasih. Kamu bisa memilih untuk melepaskan kebencian atau kekecewaan yang mungkin ada. Kamu bisa memilih untuk memberikan berkah untuk perjalanan mereka, apapun bentuknya. Tetapi bahkan jika kamu memilih untuk tidak melakukan apa-apa, para malaikat ingin kamu tahu bahwa tidak apa-apa juga. Terkadang, kepergian yang paling powerful justru terjadi dalam keheningan. Terkadang, tidak mengatakan apa-apa adalah pernyataan yang paling kuat. Terkadang, membiarkan seseorang pergi tanpa drama, tanpa penjelasan panjang, tanpa usaha untuk menahan mereka, adalah bentuk cinta dan kebijaksanaan yang paling tinggi. Karena pada akhirnya, setiap jiwa memiliki jalur perjalanannya sendiri, dan mencoba menahan seseorang yang sudah waktunya untuk pergi adalah melawan arus alam semesta itu sendiri. Sekarang mari kita bicara tentang transformasi yang akan terjadi padamu setelah kepergian ini. Para malaikat menunjukkan bahwa dalam 3 hari pertama, kamu mungkin akan merasakan berbagai emosi yang bertentangan. Mungkin ada momen lega yang diikuti oleh rasa bersalah karena merasa lega. Mungkin ada kesedihan yang datang seperti gelombang pada saat-saat yang tidak terduga. Mungkin ada kemarahan yang muncul ke permukaan, kemarahan yang bahkan tidak kamu sadari ada di sana. Izinkan semua emosi ini mengalir. Jangan mencoba mengendalikannya atau menekannya.
Setiap emosi adalah bagian dari proses penyembuhan dan transformasi. Dalam 2 minggu pertama setelah kepergian, kamu akan mulai melihat perubahan-perubahan kecil dalam kehidupan sehari-harimu. Rutinitas yang biasa akan terasa berbeda. Tempat-tempat yang biasa kamu kunjungi akan membawa energi yang berbeda. Bahkan cara kamu melihat dirimu sendiri di cermin mungkin akan berubah. Ini adalah tanda bahwa transformasi spiritual sedang berlangsung pada tingkat yang sangat dalam. Sel-sel di tubuhmu sedang mereorganisasi diri mereka sendiri. Energi di aurasmu sedang bergeser. Cakra-cakramu sedang menyeimbangkan kembali. Dalam 1 bulan, sesuatu yang sangat luar biasa akan mulai terjadi. Kamu akan mulai melihat alasan di balik kepergian ini. Mungkin peluang baru akan muncul, peluang yang tidak akan pernah bisa muncul jika orang ini masih ada dalam hidupmu dengan cara yang lama. Mungkin kamu akan bertemu seseorang yang baru yang akan membawa energi yang jauh lebih selaras dengan siapa kamu sekarang dan siapa kamu menjadi. Mungkin kamu akan menemukan gairah baru, tujuan baru, atau bahkan panggilan spiritual baru yang selama ini terhalang oleh dinamika hubungan yang lama. Para malaikat ingin kamu memahami sesuatu yang sangat fundamental tentang kehidupan spiritual. Setiap kepergian adalah sebuah inisiasi. Dalam tradisi spiritual kuno, inisiasi selalu melibatkan semacam kematian simbolis dan kelahiran kembali. Kepergian orang muda ini dari hidupmu adalah kematian simbolis dari versi lama dirimu, versi yang didefinisikan sebagian oleh hubunganmu dengan orang ini. Dan besok, ketika mereka pergi, versi baru dirimu akan mulai lahir. Versi yang lebih bijaksana, lebih kuat, lebih selaras dengan tujuan jiwamu yang sejati. Tapi transformasi ini tidak akan terjadi secara otomatis. Kamu harus berpartisipasi secara aktif dalam proses ini. Para malaikat memberikan beberapa panduan tentang bagaimana kamu bisa memaksimalkan peluang transformasi ini. Pertama, ciptakan ritual pelepasan. Ini bisa sesederhana menulis surat kepada orang ini, surat yang mungkin tidak akan pernah kamu kirimkan, di mana kamu mengekspresikan semua yang kamu rasakan, semua yang kamu syukuri, semua yang kamu sesali. Kemudian bakarlah surat itu dengan niat melepaskan energi lama dan membuka ruang untuk yang baru. Api adalah elemen transformasi yang sangat kuat dalam praktik spiritual. Kedua, luangkan waktu untuk meditasi setiap hari, terutama dalam minggu-minggu setelah kepergian. Dalam meditasi, mintalah kepada para malaikat untuk menunjukkan kepadamu pelajaran yang perlu kamu pelajari dari pengalaman ini. Mintalah mereka untuk membantu kamu melihat perspektif yang lebih tinggi, untuk memahami rencana ilahi yang sedang terungkap. Kamu akan terkejut dengan wawasan yang akan datang kepadamu dalam keheningan meditasi. Para malaikat berbicara paling jelas ketika pikiran kita tenang dan hati kita terbuka. Ketiga, perhatikan tanda-tanda dan sinkronisitas yang akan mulai muncul dalam hidupmu. Setelah kepergian ini, alam semesta akan mengirimkan konfirmasi bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Mungkin kamu akan terus melihat angka-angka malaikat tertentu seperti 1111 atau 333. Mungkin kamu akan mendengar lagu tertentu yang berbicara langsung ke situasimu. Mungkin kamu akan bertemu orang-orang secara kebetulan yang mengatakan sesuatu yang persis kamu butuhkan untuk mendengarnya. Ini semua adalah cara para malaikat menghiburmu dan membimbingmu melalui proses transformasi ini. Sekarang, ada aspek lain dari pesan ini yang sangat penting untuk dibahas. Kepergian orang muda ini tidak hanya akan mengubahmu, tetapi juga akan mengubah mereka dengan cara yang mendalam. Ini adalah bagian dari perjalanan spiritual mereka juga. Mungkin mereka perlu pergi untuk menemukan diri mereka sendiri. Mungkin mereka perlu ruang untuk tumbuh dengan cara yang tidak bisa mereka lakukan saat masih terikat pada dinamika hubungan kalian. Mungkin jiwa mereka memanggil mereka ke arah yang berbeda,
Dan meskipun itu menyakitkan untuk kalian berdua, itu adalah panggilan yang harus mereka jawab. Para malaikat ingin kamu melihat kepergian ini dengan mata kasih sayang, bukan hanya untuk dirimu sendiri tetapi juga untuk orang yang pergi. Kirimkan energi cinta dan dukungan untuk perjalanan mereka, bahkan jika kepergian mereka menyakitimu. Ini adalah ujian spiritual yang sangat tinggi, kemampuan untuk mencintai seseorang cukup untuk membiarkan mereka pergi ketika waktunya telah tiba. Dan ketika kamu bisa melakukan ini, ketika kamu bisa melepaskan dengan cinta daripada dengan kepahitan, kamu mengangkat tidak hanya dirimu sendiri tetapi juga mereka ke tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Ada juga kemungkinan bahwa kepergian ini tidak permanen dalam arti literal. Mungkin orang ini akan kembali ke hidupmu di masa depan, tetapi dalam kapasitas yang berbeda, pada tingkat kesadaran yang berbeda. Mungkin kalian berdua perlu waktu terpisah untuk tumbuh secara individual sehingga suatu hari nanti kalian bisa bertemu lagi sebagai versi yang lebih berkembang dari diri kalian masing-masing. Para malaikat tidak menutup pintu ini sepenuhnya, tetapi mereka juga menekankan bahwa kamu tidak boleh hidup dalam penantian atau harapan akan reunifikasi. Hiduplah sepenuhnya dalam setiap fase perjalananmu, percayai bahwa apa yang ditakdirkan untukmu akan menemukan jalannya kepadamu pada waktu yang tepat. Perubahan yang akan terjadi setelah kepergian ini akan menyentuh setiap area hidupmu. Karirmu mungkin akan mengambil arah baru. Mungkin kamu akan menemukan keberanian untuk mengejar impian yang selama ini kamu tunda. Mungkin energi yang selama ini kamu investasikan dalam hubungan ini akan kini tersedia untuk proyek-proyek kreatif, untuk pertumbuhan pribadi, untuk pelayanan spiritual. Kesehatanmu mungkin juga akan membaik karena stres atau ketegangan yang terkait dengan hubungan ini akan terlepas dari sistem energimu. Hubunganmu dengan keluarga mungkin akan mengalami penyembuhan atau transformasi. Mungkin kamu akan lebih dekat dengan anggota keluarga tertentu atau mungkin kamu akan menemukan kekuatan untuk menetapkan batasan yang lebih sehat dengan yang lain. Kehidupan spiritualmu pasti akan mengalami lompatan kuantum. Pengalaman ini akan membuka cakra hatimu dengan cara yang baru, membuatmu lebih peka terhadap bimbingan spiritual, lebih terbuka terhadap sinkronisitas, lebih terhubung dengan tujuan jiwamu yang lebih dalam. Para malaikat juga ingin memperingatkanmu tentang beberapa jebakan yang harus dihindari selama proses transformasi ini. Jangan jatuh ke dalam pola menyalahkan dirimu sendiri atau orang yang pergi. Kepergian ini bukan tentang kesalahan siapapun. Ini tentang timing ilahi dan evolusi spiritual. Jangan mencoba mengisi kekosongan dengan cepat dengan hubungan baru, kebiasaan baru, atau gangguan lain hanya untuk menghindari menghadapi perasaanmu. Kekosongan itu sendiri adalah ruang suci di mana transformasi terjadi. Hormati itu. Duduk dengannya. Biarkan itu mengajarimu. Jangan mengisolasi dirimu sepenuhnya juga. Meskipun kamu membutuhkan waktu sendiri untuk memproses, tetaplah terhubung dengan orang-orang yang mendukungmu, dengan komunitas spiritualmu, dengan sumber-sumber cahaya dan cinta dalam hidupmu. Mereka adalah jangkar yang akan menjagamu tetap stabil saat gelombang transformasi menghantammu. Dan jangan lupa bahwa para malaikat selalu bersamamu setiap langkah di perjalanan ini. Kamu tidak pernah sendirian, bahkan di momen-momen yang paling gelap dan paling sunyi. Akhirnya, para malaikat ingin meninggalkanmu dengan pesan harapan dan kepastian ini. Kepergian orang muda ini besok adalah hadiah, meskipun mungkin tidak terasa seperti itu pada awalnya. Ini adalah hadiah kebebasan, hadiah pertumbuhan, hadiah kesempatan untuk menjadi lebih penuh menjadi dirimu yang sejati. Percayalah pada kebijaksanaan ilahi yang mengatur semua hal ini. Percayalah pada kemampuanmu sendiri untuk melewati ini dan muncul lebih kuat di sisi lain. Percayalah bahwa yang terbaik masih akan datang, bahwa setiap akhir adalah awal yang baru,
dan bahwa kamu sangat dicintai dan dibimbing oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu pahami. Terimalah transformasi ini dengan hati yang terbuka, dan saksikan keajaiban yang akan terungkap dalam hidupmu.